Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di SKAT TV, Good Skill Good Vibe. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau merupakan tim penguji dari jurusan DPIB, sekaligus sebagai dosen di salah satu universitas yang ada di Malang. Untuk sebelum kita mulai, Pak Arif mohon izin karena memang Bapak namanya panjang sekali Pak Gek. Nah, mungkin lebih akrabnya saya panggil Pak Arif. Mohon izin Pak Gek sebelumnya Pak Gek ngapunten. Nah, dan Pak Arif, ini saya mau sedikit ingin menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan dunia industri jasa konstruksi, atau biasa teman-teman mungkin lebih familiarnya di sekolah itu DPIB Pak ya. Menurut Pak Arif, dengan perkembangan perkembangan teknologi yang berbasis AI yang begitu sangat luar biasa, terus hubungannya dengan dunia jasa konstruksi pembangunan ini, Pak Arif, gimana menurut pandangan Bapak dengan hal-hal tersebut, Pak, dengan fenomena-fenomena tersebut? Oke, terima kasih sebelumnya Pak Obi. Iya, Pak. Saya terima kasih ke SMK Deltapa yang sudah mengundang kami, baik saya secara pribadi maupun perusahaan kami PT Arif Arsitek, untuk mengikuti perkembangan zaman. Mungkin pertanyaan pertama, apakah DPIB ini masih layak? Jawaban saya sangat layak, karena pertama dibutuhkan sekali pembangunan yang luar biasa ini. Dibutuhkan sekali skill-skill yang bisa mengikuti untuk perkembangan zaman. Seandainya dengan perkembangan teknologi, justru kita akan terbantu. Merasa terbantu Pak ya? Merasa terbantu. Jadi AI ini sangat membantu kita di desain. Bagi kami, teknologi itu sangat membantu, sangat terbantukan. Mulai dari perkembangan soft file-nya ya, soft skill-nya. Sekarang ini bangunan diperlukan perencanaan lebih bagus, dan ini sangat terbantu dengan teknologi yang ada, mulai dari perkembangan untuk sistem perancangnya, Building Information Modeling atau BIM atau BIM, dengan jadi ada program-program baru yang itu mulai diajarkan di anak level SMK. Jadi ini sangat membantu sekali, terutama misalnya bagi kami yang bergerak di bidang jasa konstruksi, di bidang kebetulan kami di konsultan, kontraktor, properti, sekaligus di dunia pendidikan. Kami merasakan ini impact-nya memang luar biasa. Impact luar biasa ini memberikan dampak, memang akan ada persaingan yang juga cukup luar biasa. Misalnya skill-nya seperti apa, tapi dengan perkembangan yang semakin mengarah ke alat, artinya alat di sini kita menggunakan teknologi untuk perencanaan berbasis teknologi semuanya. Ini kita membutuhkan masa yang panjang untuk tim atau profesional yang masuk akan ke jasa konstruksi itu lebih memahami. Dan dengan basic dari SMK ini memberikan kesempatan yang lebih luas daripada basic yang lain. Terutama yang saya kagumi dari beberapa SMK yang berbasis pondok pesantren. Artinya selain soft skill-nya dapat secara keilmuan, juga dapat ilmu agama. Ini yang saya pikir justru ini yang sangat penting. Kalau masalah AI itu semua bisa belajar. Bisa belajar Pak ya. Berarti memang bisa memberikan inovasi baru yang barusan Pak Arif katakan, bisa membantu. Kemudian Bapak dengan banyaknya pembangunan nih Pak nih. Nah, itu perubahan signifikan apa Pak yang perlu siswa-siswi ini ketahui Pak di bidang itu tadi Pak?
kalau secara profesional otomatis berkaitan dengan teknologi saat ini. Teknologi ini yang berkembangnya sangat pesat dan alhamdulillah SMK ini sudah mulai memberlakukan itu dari sekarang karena perkembangan ini diikuti oleh semuanya. Semisal selevel perguruan tinggi juga masih belajar, karena yang baru di SMK juga belajar. Nah, kedepannya yang dari lulusan SMK ini harapannya bisa menguasai lebih banyak hal berkaitan dengan perkembangan teknologi yang ada. Apalagi kalau anaknya ini, siswa ini nanti kuliahnya di bidang yang sama, dia inovatif, semangatnya tinggi, karena Gen Z itu katanya ini apa generasi yang strawberry katanya sih. Tapi saya nggak lihat itu bisa dipukul rata. Jadi Anda yang sangat luar biasa, yang tahan banting, dan itu menjadikan ini mental baja yang ini akan menjadi sukses nantinya di kemudian hari. Memang mungkin untuk saat ini teman-teman sendiri pun membutuhkan teknologi Pak G, dari perancangan atau mungkin tidak bisa lepas dari teknologi Pak ya. Jadi memang perubahan yang perlu teman-teman katakan mungkin bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yang ada tadi menurut Bapak. Dan ini yang terakhir Bapak, menurut panjenengan Pak, ini kan banyak Pak Nggih, pola kompetensi mungkin yang ada di dunia industri bangunan ini, jasa bangunan ini. Skill apa Pak yang mungkin yang penting dimiliki oleh teman-teman untuk bisa berkompeten Pak di bidang ini Pak? Karena sesuai dengan bidang, kalau di konstruksi ada yang berkaitan dengan perencanaan sebagai konsultan ya, perencanaan itu konsultan. Jadi konsultan ini ada yang dari arsitektur, ada dari teknik sipil, dan basicnya itu bisa dari DPIB, desain pemodelan dan informasi bangunan. Ini lebih ke arah bangunan. Bangunan ini bisa ke arah desainnya, penggambarannya, atau anak-anak nanti bisa belajar ke strukturnya. Jadi masih sangat dibutuhkan dan insya Allah ini semakin memperkuat nanti ketika bersaing di era yang akan datang. Kemudian skill apa? Berarti berkaitan dengan kalau sekarang berkaitan dengan IT, dan IT itu software banyak sekali software baru yang bisa kita manfaatkan untuk mendesain bangunan di konsultan. Kemudian sisi kontraktor banyak juga desain yang tadi itu dari perencanaan ada itu sangat bagus ketika kita mengaplikasikan dengan misalnya pekerjaan sipil yang lain, baik itu time scheduling, kemudian pelaksanaan proyek ke arah struktur maupun program-program lain yang dibutuhkan, karena ini semua akan terkait. Jadi saling berhubungan dan kalau kita belajarnya dari awal, apalagi dari SMK itu kan jamnya lebih panjang, harusnya jam terbangnya lebih tinggi untuk belajar. Jadi dasarnya lebih kuat, harus dasarnya dulu ini Pak Nggih. Kalau guyonan saya megangmu sambil merem jadi karena sudah terbiasa dengan teknologi-teknologi yang berkembang. Jadi ini malah sangat mendukung untuk kedepannya. Terima kasih Pak Arief atas ilmu-ilmunya ya. Jadi teman-teman tadi juga bisa menyimak skill apa saja yang mungkin bisa teman-teman upgrading mulai hari ini karena sudah dikasih tahu. Terus kemudian hal-hal apa saja yang harus kita upgrade mulai dari teknologi tadi, IT. Ya, jadi memang sangat sebenarnya memang luas Pak Nggih, dunia arsitek ini Pak Nggih. Jadi bukan hanya bangunan, berarti ke Pak Arief tadi menyebutkan bukan cuma bangunan dong Pak ya, berarti banyak lagi Pak ya. Kalau mungkin basicnya lebih ke bangunan dulu gitu Pak Nggih. DPIB ini kan bisa ke arsitek, bisa ke sipil. Oh gitu nggih. Siap-siap. Ya memang secara ininya bangunan. Nah, tapi kalau kita masuk ke sipil ini kan bisa dikembangkan lagi ke yang lain, misalnya bisa lebih luas lagi jalan jembatan atau irigasi atau kawasan, mungkin masuknya ke
perencanaan wilayah dan kota. Jadi bukan hanya arsitek atau sipil, nanti alumni DPIB bisa juga ke jurusan lain, misalnya perencanaan wilayah dan kota, atau mungkin teknik lain yang membutuhkan, karena basicnya sudah didapat di waktu SMK, nanti tinggal ke arah mana minat, bakat, dan keinginannya dari setiap masing-masing individu tadi, Pak. Jadi terima kasih banyak, Pak, atas ilmunya. Mungkin untuk yang terakhir kalinya saya minta motivasi sama kesan dan kesannya Pak Arif untuk teman-teman yang ada di SMK Darut Taqwa, khususnya di jurusan DPIB, Pak. Sangat bagus sekali. Saya pertama kali ke SMK ini 4 tahun yang lalu, gedung ini belum ada. Benar. Karena luar biasa sampai kekurangan tempat. Kekurangan tempat, Pak. Ini luar biasa. Berarti membuktikan kalau SMK Darut Taqwa itu levelnya nggak main-main, Pak. Terima kasih banyak, Bapak. Kemudian kemarin juga dibuktikan ikut lomba-lomba LKS. Luar biasa, bisa mewakili kota Kabupaten Pasuruan. Dan ini bukti, Pak, nggak bisa kita sangkal. Jadi buat adik-adik yang mau sekolah di sini cukup bagus, dan yang bagi saya sangat penting sekali, mondok. Nah itu kalau ilmu kan belajar ya, Pak, ya, tapi adab itu menurut saya jauh lebih penting, karena saya pun juga mengajar kebetulan di UIN Malang, jadi saya mikir ini lebih bagus kalau pondok itu seperti ini, Bang. Jadi SMK dengan pondok ini luar biasa. Jadi beruntung, bukan hanya insya Allah bukan hanya dunia, tapi dunia akhirat. Amin. Kita sudah on track. Nanti siswa-siswa di sini selain dapat ilmu dunia, ilmu akhirat juga, dan yang penting beruntung. Mudah-mudahan sukses semuanya. Amin. Di dunia akhirat bisa keterima di kampus-kampus yang diinginkan. Saya lihat berarti mimpinya kampus-kampus besar, luar biasa. Kemudian basic agamanya kuat. Jadi ini nanti jadi pemimpin masa depan Indonesia. Salah satunya, salah duanya, atau salah seribunya dari SMK Darut Taqwa di Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Terima kasih banyak Pak Arif atas motivasi, kesan, dan pesannya untuk teman-teman SMK Darut Taqwa. Terima kasih banyak juga ilmunya Bapak dan waktunya. Saya sangat terima kasih dari SMK Darut Taqwa. Kita bisa akhiri, Pak Iwan, ya mungkin bisa kita selesaikan podcast kita hari ini, Bapak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.